Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, Lok Sebawe, Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial. InsyaAllah semuanya berada dalam kasih sayang rahmat Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Bagi yang berhadir di masjid, kami mengajak untuk kita meniatkan i'tikaf sejenak di masjid. Kita meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan kita meniatkan untuk menuntut ilmu, memperbanyak amal kebaikan, dan sama-sama meniatkan untuk berada di dalam masjid untuk menjalin silaturahim. InsyaAllah niat-niat kita semua dalam kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membaca fatwa-fatwa akidah ya yang kitab ini dituliskan oleh guru kami sendiri, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar, ya, salah seorang ulama dari Al-Azhar yang juga guru kami langsung yang pernah membimbing kami ketika kami S2. Dan kita akan membacakan topik-topik ataupun pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada beliau, ya, melalui media massa, baik melalui koran dan juga melalui televisi, dan kemudian akhirnya dikumpulkan ya menjadi sebuah karya kitab ya tentang fatwa akidah al-islamiyah. Dan kami berpikir bahwa ya, topik-topik ini juga relate dan sesuai dengan kondisi kita sampai saat ini, terkhusus adalah masalah akidah, ilmu akidah, dan juga masalah pemikiran Islam. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang bertanya tentang ma ma'na ana tauhid fitrah insaniyah. Apa yang dimaksud dengan bahwa tauhid itu adalah fitrah? Ya, orang bilang bahwa tauhid mengesahkan Allah. Tauhid yang kita sampaikan tadi malam bahwa tauhid itu adalah menjadikan Allah, ya, meyakini dan menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, tidak ada penyerupaan bagi Allah dengan sesuatu apapun, ya. Bahwa ini adalah fitrah manusia. Apa makna fitrah manusia? Bahwa tauhid itu fitrah manusia. Waqad amarana Allah Ta'ala an nuhafidha ala fitrati tauhid wa an nakhla'a rabqatal jahiliyah allati ta'mal ala taghyir ma'alimil fitrah, ya. Fa'aqim wajhaka, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Wa nu'min bil fitrah 'ala al-mustawa al-jam'i wa 'ala al-mustawa al-fardi. Fal fitrah 'ala al-mustawa al-jam'i ta'ni anna al-bashariyah bada'at aqidatuha bit tauhid khalis lillah intilaqan min awwaliyati Adam alaihi salatu wassalam hubutuhu ilal ardi tahiran mujtaba
Wal fitrah 'ala al-mustawa fardi ta'ni qabul al-insan lil haqqi wa imanihi billahi wa biyaqin wa yaqinuhu bi anna lil kauni khaliqan mubdi'an hakiman ma dama al-fardu saliman min afati taqlid wal hawa. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa Allah menyuruh kita untuk menjaga fitrah, bahwa setiap manusia itu diciptakan Allah atas dasar fitrah yang telah dijadikan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 3 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, ya. Tegakkanlah ya wajahmu untuk agama yang lurus, lid-dini hanifah. Din hanif kita sampaikan tadi malam itu adalah bahwa agama yang lurus, agama yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi sebelum dan sesudahnya, itu adalah agama yang lurus, tidak ada penyelewengan di dalam agama Islam yang telah diwahyukan oleh Allah ini. Nah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang Allah telah menciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Itulah fitrah Allah, ya. Jadi orang mengikuti agama yang lurus, agama yang benar, kemampuan Allah telah menjadikan pada manusia kemampuan untuk itu sejak awal penciptaan manusia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa manusia ketika lahir dia tidak mampu bertauhid kepada Allah. Tidak. Semua manusia diciptakan Allah. Kullu mauludin, kata Nabi, yuladu alal fitrah. Setiap manusia, setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Tidak ada membawa kesalahan, tidak membawa dosa, ya, dan dia memiliki kemampuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Makanya beliau membagi fitrah itu kepada dua macam, yaitu fitrah jam'i, kata beliau, yaitu fitrah secara kolektif dan juga fitrah secara personal. Adapun fitrah alal mustawal jam'i, yaitu fitrah pada tataran kolektif, kata beliau adalah anal basyariyah badan aqidatuha bitauhid al-khalis, bahwa manusia itu memulai akidahnya secara umum, ya. Semua komunitas manusia ini dalam sejarah memulai akidahnya itu dengan akidah tauhid, yaitu sejak awal diturunkan Nabi Adam sampai saat ini. Karena ada banyak teori dalam ilmu perbandingan agama. Manusia ini pertamanya apakah dia itu paganisme, yaitu syirik, baru kemudian menjadi tauhid, atau tauhid baru kemudian terjadinya penyelewengan dari tauhid sehingga terjadinya agama-agama yang bermacam-macam, agama paganis ataupun agama syirik. Nah, kalau kita lihat kepada pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan dari barat, mereka mengatakan bahwa manusia pertama itu, ya, mengenal Tuhan paganis, yaitu dewa-dewi macam-macam, sampai akhirnya cerdas sampainya mereka mengenal monotheism ataupun mengenal Tuhan yang satu. Jadi Tuhan yang satu itu ibaratkan seperti seleksi alam. Jadi seleksi orang mulai cerdas, pertama bodoh, kemudian cerdas dikit-dikit sampai cerdas sekali mengetahui ataupun mempercayai satu Tuhan. Itu menurut teori dalam ilmu perbandingan agama atau sejarah agama. Nah, banyak pendapat para ilmuwan seperti itu. Ini berbalik dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama dijadikan oleh Allah, dan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah itu adalah nabi juga yang bertauhid kepada Allah dan mengajarkan tauhid kepada keluarganya dan juga kepada keturunannya. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dari sejak awal memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu dari mana datang paganisme itu ataupun syirik, agama syirik yang mempercayai dewa-dewi, Tuhan yang banyak, ada Tuhan halilintar, ada Tuhan hujan, ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan gunung, macam-macam itu
itu adalah pada saat terjadinya penyimpangan kemudian dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, itu yang disampaikan oleh Dr. Al-Musayyar di sini, bahwa secara fitrah kolektif manusia, secara kolektif manusia itu mampu untuk bertauhid sejak dari awal. Ya. Lalu datang syaitan setelah itu, ya, ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia karena hawa nafsunya, dia akhirnya mempercayai yang lain. Itu jadi syirik, itu adalah bentuk penyimpangan daripada fitrah, begitu. Ya. Itu yang kita yakini dan itu sesuai dengan akidah Islam kita. Jadi kami sampaikan kepada siapa saja sarjana-sarjana mahasiswa yang belajar tentang teori-teori keagamaan, sejarah agama, dan kami diajarkan di Al-Azhar tentang sejarah agama itu, dan yang kita meyakini yang sesuai dengan akidah kita. Adapun teori-teori yang datang itu hanyalah sebagai wawasan saja. Kita mengetahui bahwa secara akidah kita, Nabi Adam yang pertama, beliau adalah manusia pertama dan juga adalah nabi yang pertama, dan lalu kemudian beliau mengajarkan tauhid, dan manusia diciptakan punya kemampuan untuk meyakini sedari awal Tuhan yang satu, tidak perlu kepada hasil sejarah yang lama, seleksi sejarah yang lama, baru manusia cerdas mengetahui Tuhan setelah itu. Nah, cuma satu poin yang bagus, bahwa ada pengakuan daripada semua para sejarawan itu bahwa meyakini satu Tuhan itu tingkat cerdas manusia, sedangkan meyakini Tuhan yang banyak itu masa-masa manusia masih bodoh, ya. Jadi menyauronyo mentengna orang percaya Tuhan lebih daripada zero, dewa dewi lain nyan penanjih tak pegang. Menurut teori-teori itu nyan orang bangai, orang bodoh menteng, ya. Ya menanjis. Kemudian wal fitrah alal mustawal fardi, adapun fitrah pada level fardi, yaitu level personal, ta'ni qabulul insan lil haqqi wa imanuhu wa imanihi billahi wa yaqinihi bi anna lil kauni khaliqan mubdian hakiman madam al fardu salima min afat taqlid wal hawa. Adapun fitrah atas untuk tingkatan personal, kata beliau, adalah bahwa manusia secara pribadi diciptakan Allah punya kemampuan untuk menerima yang benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa alam ini punya pencipta yang menciptakannya sedari awal, selama manusia ini bersih daripada tidak terpengaruhi oleh adat istiadat, ya, kepercayaan orang lingka, ya, dan selamat daripada hawa nafsunya. Nah, jadi secara pribadi kita diciptakan oleh Allah tanpa dosa, ya, tanpa ada kesalahan, dan punya kemampuan untuk meyakini dan mengimani kepada Allah pencipta alam semesta. Tapi kok ada orang yang tidak percaya, ada ateis, kemudian ada ada orang yang percaya kepada Tuhan lebih daripada satu, ya, agamanya macam-macam. Di dunia ini ada ribuan macam agama yang keyakinannya juga bermacam-macam, apalagi di India itu setiap kampung itu ada keyakinan sendiri berbeda sama yang lain. Jadi India itu adalah negara ajaib, ya, negara aneh yang Tuhannya juga itu enggak satu model agamanya, berbagai macam, ya, menurut yang sudah pergi ke India, ya. Tapi alhamdulillah di India juga, ya, setelah agama Hindu adalah agama Islam juga memiliki penduduk yang sangat banyak, alhamdulillah. Nah, disebutkan di sini bahwa, ya, apabila manusia lepas daripada taklid ataupun fanatik buta terhadap keyakinan yang menyimpang yang mereka lahir dengan itu, maka insya Allah manusia ini akan mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang ateis misalkan, itu semua adalah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka, ya, kondisi lingkungan mereka yang mereka mendapatkan ada agama-agama yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan dia tidak mengenal ada agama lain yang benar, akhirnya mereka lari dari agama dan anti Tuhan. Nah, itu
Karena banyak ateis kita dapatkan bukan di negara muslim, tetapi di negara-negara non muslim, termasuk Vietnam. Vietnam itu termasuk tingkatan ateis paling banyak di dunia, ya. Vietnam itu, ya. Jadi karena tahu Vietnam itu termasuk adalah negara komunis, ya, negara komunis yang mengajarkan anti Tuhan. Nah, jadi kita dapatkan ateis ini juga orang tidak percaya kepada Tuhan secara penelitian ilmiahnya itu ada masalah dengan hawa nafsu dan pribadi mereka. Apa itu? Ada terjadi broken home. Orang yang rumah tangganya berantakan, orang yang rumah tangganya rusak, tidak harmonis, itu melahirkan anak-anak yang anak ini menjadikan di rumah tangga yang broken itu menjadikan anak-anak tersebut itu tidak mampu percaya kepada Tuhan. Ya, didapatkan dalam penelitian ilmiah seperti itu. Nah, makanya kita juga bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diperhatikan ketidakharmonisan kita dalam keluarga menjadikan anak kita nggak sanggup taat pada Allah. Nanti susah dia taat pada Allah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sulit dia untuk taat kepada Allah, untuk mau beribadah dengan baik dalam hidupnya. Kenapa? Ada masalah dengan batin, dengan jiwanya, nggak lurus lagi jiwa dia, ya. Jadi fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Kenapa? Dipengaruhi oleh lingkungan itu ataupun faktor psikologi keluarga. Nah, ini sensitif sekali, mohon diperhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kadang sebahagian orang ada yang tanya kepada kami, Ustaz, saya melihat tuh ada orang tuanya rajin ibadah, rajin ini, rajin itu, tapi anaknya kok seperti apa begitu? Ada masalah dengan bagaimana keharmonisan rumah tangga itu. Ada masalah dengan keharmonisan rumah tangga. Itu jawabannya. Ya, tidak kalau orang ayah agak tak peduli solat, tak peduli nyom peduli je, tapi anak ke jauh tak beda. Ya, bahkan hana tahu masjid pin auzubillah misalkan ada masalah dalam keharmonisan rumah tangga. Ya. Nah, ini perlu kita jaga dengan baik. Keharmonisan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, itu mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita akan menilai, melihat. Ya, jadi menyebunge-bunge karu-karu dalam rumah tangga, baik main jaro, ya, kemudian baik deh ke namit. Ya, watai namit kai jai kula, kai tu biak mandu baru dah mulai dah. Nyo ka hana namit rumah. Mulai tu watai wa namit lagi salom ya. Baik kalih mulai karu pakai ha sewa le basat. Nyo pegah pakai dah nyo dari poh hana namik poh paduk sampai poh paduk lehnya selesai. Ya munan benar lagi nyan. Ya, leh selesai pohnya lagi salom. Ya. Beu le namik kibat tanyo mak ngayah jeroh-jeroh tapi hana karu-karu tagai. Ya. Menyena perle klik umi-umi bunda-bunda punya perle klik lam mau lam kamar. Masuk kamar nangis. Ya. Ya, ya. Punya ayah perle bungeh perle mohon tubi ulua jak ulang puh kudit. Puji geron ini mohon geron, ya. Baik ke anak biat. Baik, kemudian selanjutnya adalah ma mauqif ya. Wujub al-ma'rifah. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalaulah memang akidah yang benar itu adalah akidah sesuai dengan fitrah manusia, anna wujudallah minal qadaya al-musallamah allati la takhda' lil bahsi wal istidlal wa annaha qadiyah fitriyah, fahal hadha sahih? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau seandainya tauhid itu, beriman kepada Allah itu fitrah manusia, maka apakah perlu untuk dibuat dalil akan adanya Allah? Jadi kenapa juga ada dalil, dibuat dalil argumentasi tentang adanya Tuhan, tentang tauhid? Kalau memang tauhid itu fitrah manusia, kenapa ada pembuktian dalil akan adanya Tuhan, akan adanya Allah? Kenapa? Apakah itu perlu atau sebenarnya itu tidak benar? Seperti apa? Ini pertanyaan diajukan kepada beliau. Beliau menjawab adalah
Inna qadiyah wujudallahi ta'ala qadiyah fitriyah bima'na wuduhul adillah wa kasratus syawahid wa tisa' ayatil anfus wal afaq wa mata khalasal aqlu min syawahib taqlid wa adat bai'ah sayya rawasib tafkir al-munharif fa innahu yasi ila haqiqatil haqa'iq ya. Jadi permasalahan keberadaan Allah, eksistensi Allah itu adalah masalah fitrah, dengan makna adalah banyaknya bukti-bukti dan dalil-dalil yang ada baik dalam diri manusia ataupun di alam ini yang menunjukkan bahwa apabila manusia punya pikiran yang lurus, pikiran yang tidak ada, pikiran yang menyimpang dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya atau komunitas di sekitarnya, maka dia akan bisa mengetahui hakikat akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Ya. Dan itulah bahwa sesungguhnya Allah itulah Dia yang al-haq, Tuhan yang maha benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain daripadanya huwal batil, itu adalah batil. Batil dengan makna tidak ada alasan, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada pembenaran sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin bihali minal ahwal an narfudal istidlal ala qadiyati wujudillah. Kata beliau bahwa tidak mungkin bagaimanapun untuk menolak akan pembuktian akan adanya Allah. Kita butuh juga untuk belajar pembuktian akan adanya Allah, walaupun Allah, keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang fitrah adanya. Lalu kalau sesuatu yang fitrah, mestilah semua orang percaya pada Tuhan. Tapi buktinya sekarang ada orang yang nggak percaya pada Tuhan kan? Tandanya ada penyimpangan terhadap fitrah manusia. Karena ada penyimpangan terhadap fitrah manusia yang benar, maka perlu di sana kepada ilmu mempelajari tentang masalah argumentasi adanya Allah. Ilmu mempelajari tentang bukti-bukti dalil akan adanya Allah. Ini dia yang menjadi titik masalahnya. Sebab ada orang, ya, sekalangan orang baik di Mesir dan di Indonesia juga yang meyakini ataupun mempercayai bahwa apakah nggak perlu ngomong masalah bukti-bukti adanya Tuhan. Semua manusia itu mengetahui akan adanya Tuhan. Tidak perlu lagi diajarkan bahwa Allah itu ada. Nah, ya. Mereka pakai dalil ayat Allah lagi apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, di dalam surat Luqman ayat 25, yaitu kalau seandainya engkau menanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Nah, ini kan ada ayatnya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir sekalipun, ya, orang-orang yang nggak percaya pada Tuhan, mereka kalau ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Tuhan, Allah. Ada yang menciptakan. Jadi keberadaan Tuhan itu nggak perlu untuk dibuat bukti dalil lagi. Nah, bagi mereka yang meyakini demikian, ini ada orang meyakini di Indonesia ada, kemudian di Mesir juga ada, sebahagian orang ada keyakinan seperti ini. Kita sampaikan bahwa fahadha hadis an jamaah minal wathaniin abadul asnam zulfa ilallah fawaqa'u fit tanaqud hina aqarru Allah bil khalqi wa tawajjahu li ghairihi bil ibadah fal Qur'an yukhatib kullu millatin wa nihlah bima yadhidu i'tiqadahum. Kata Syekh Al-Musayyar, kata beliau apa? Bahwa ayat tersebut itu berbicara tentang satu model, satu macam, satu kelompok orang wasaniyin, paganisme, orang musyrik. Enggak semua orang kafir itu seperti itu. Itu salah satu contoh daripada kelompok. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk berbicara dengan seluruh kalangan manusia, bukan satu kelompok model orang kafir saja. Jadi ada pada masa Nabi Muhammad, di kalangan orang Arab, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka menyembah selain Allah, ya,
mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Mereka percaya Tuhan yang benar itu satu, tapi disembah selain Allah. Aneh kan? Ya. Mereka mengatakan bahwa kenapa kalian mengambil patung-patung untuk kalian sembah? Mereka bilang liuqarribuna ilallahi zulfa, karena supaya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka sembah lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah paradoksi, salah satu model daripada orang paganisme ataupun orang syirik. Jadi tidak semua manusia seperti itu. Ya, tidak semua model orang kafir itu seperti itu. Ada di sana orang kafir yang memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan mereka disebut dengan orang duhriyah, yaitu mereka meyakini wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami, membinasakan kami kecuali hanya masa dan waktu saja. Waktu itulah yang berlaku dalam hidup. Tidak ada kekuatan lain. Waktu hanyalah waktu yang berbicara, hanya waktu yang menentukan, kan gitu. Ada di dalam Al-Quran orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan, hanya kekuatan waktulah yang merubah segala sesuatu. Nah, ini model kafir yang lain lagi ini. Dia tidak percaya kepada Tuhan pencipta. Nah, yang seperti ini perlu kepada bukti dan dalil akan keberadaan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang benar dengan segala kesempurnaannya. Begitu juga laqad hakal Quran maqalata Fir'aun ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ya, begitu juga Fir'aun. Perkataan Fir'aun apa? Aku tidak mengetahui ada Tuhan selainku. Itu Fir'aun. Nah, ini Fir'aun ini model daripada orang kafir yang lain lagi. Dia tidak percaya, dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan itu dirinya gitu. Nyoba pegak kiban dalil kepada orang yang model lagi nyoba. Ya, jadi enggak sama semua orang kafir, ya. Jadi ada sebagian orang yang meyakini demikian bahwa Ustaz, Anda tak perlu banyak ngomong bicara tentang masalah wujud Allah, eksistensi Allah, dalil-dalil akan adanya Allah. Karena Al-Quran tidak ada bicara dalil akan adanya Allah. Ada loh orang yang bicara seperti itu, ya. Mereka selalu pakai dalilnya ini, dalilnya yang apa namanya? Kalau engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Kita katakan itu satu model hikayat Allah atau cerita Allah dalam Al-Quran tentang keyakinan orang kafir. Ada keyakinan orang kafir yang model yang lain, yang meyakini dirinya sebagai Tuhan, atau sama sekali tidak ada Tuhan, yang ada hanya masa dan waktu saja. Mahya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, misalkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 2 24. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia yang kami hidup, kami mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa ataupun waktu. Nah, itu perkataan orang kafir lagi yang nggak percaya akan adanya Tuhan. Jadi kita butuh dan perlu faqadiyatu wujudillahi takhna' lil bahsi wal istidlal wa yajib munaqashah mulhidin wa iqamatil hujjah alaihim. Nah, maka masalah akan eksistensi Tuhan, eksistensi Allah itu butuh kadang pada sebahagian orang untuk butuh kepada argumentasi dan istidlal, pembuktian secara nyata memakai logika yang sesuai, dan juga perlu kepada ilmu khusus juga yang kadang belajar tentang itu. Nah, adapun di kalangan orang ini ada tambahan daripada saya, bahwa di kalangan orang sufi, orang tasawuf mengatakan bahwa tidak perlu kepada bukti adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, keberadaan Allah tidak perlu kepada bukti. Ya, lebih jelas adanya Allah daripada bukti adanya Allah. Jadi untuk apa perlu kepada bukti? Ya, so lebih jelasnya Allah dengan bukti adanya Allah. Di kalangan orang sufi berkeyakinan bahwa adanya Allah lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Kalau bukti itu adalah perantara untuk mencari sesuatu, kan? Lagi ibaratkan ada yang hilang, tapi kita mencari mencari jalan supaya sampai kepada sesuatu yang nggak nampak, yang hilang itu. Itu ibaratkan orang menjalani jalan setapak. Mereka menurut orang sufi yang Allah tidak hilang. Allah bukan sesuatu yang harus dicari-cari,
tetapi adanya Allah lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Jadi untuk apa bukti? Kita katakan yang demikian bagi mereka yang sudah beriman dengan Allah, kajilah. Tapi yang enggak beriman dengan Allah, mereka yang sama sekali lain tuput lagi depelin panjat belun, ya, belun heploh kali aja, ya. Jadi support pikiran urunnya lagi depelin panjat malang belun heploh lo, mandum nangkla, hana ada siapa, ya. Maka ini yang seperti ini manusia perlu kepada bukti. Jadi tidak sama semua manusia. Manusia itu ada yang sakit, ada yang sakit jiwa, sakit pikiran. Secara keilmuan juga berbeda-beda. Maka ilmu tauhid itu berbicara sampai tataran yang seperti itu, ya. Lalu ditanyakan dalam pembahasan ini selanjutnya adalah apa bukti kalau begitu akan adanya Allah, ya. Apa bukti argumentasi yang sangat kuat dijadikan oleh para pemikir, begitu juga dalam Al-Quran, ya, akan adanya Allah. Nah, kita dapatkan ada ayat-ayat dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman untuk menyatakan bahwa dialah Allah pencipta dan dialah Tuhan satu-satunya yang benar untuk disembah. Nah, apa itu? Apa bukti akan adanya Allah? Dalam Al-Quran, jama'al Quran al-Majid fi ayatin wahidah manahijil istidlal kulliha haula hadhil qadiyatil kubra qadiyah wujudillahi azza wa jal. Nah, jadi Syekh Al-Musayyar menyebutkan bahwa pembuktian akan adanya Allah itu di dalam ilmu tauhid dipelajari secara khusus. Ada istidlal pembuktian akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pemikir-pemikir Islam itu panjang lebar membahas masalah ini. Ada dalil hudus di dalam ilmu tauhid, ada dalil imkan, ya, dalil afaqi wal anfus, ya. Ada banyak dalil-dalilnya. Cuma beliau tidak memaparkan panjang lebar tentang dalil-dalil secara pemikiran seperti itu, tapi beliau sampaikan bahwa konsepnya pembuktian akan adanya Allah, semua konsep pembuktian adanya Allah itu ada satu ayat yang menyebutkan tentang itu mengumpulkan semua bentuk dalil-dalil yang dibuat oleh para ulama Islam. Apa itu? Allah firmankan dalam surat At-Tur, ya, ayat 35. Firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari bukan sesuatu ataupun mereka itu sendiri yang menciptakan? Allah tanyakan ini kan, apakah mereka diciptakan, khuliqu ini diciptakan, apakah mereka ini diciptakan dari ghairi syai', dari bukan sesuatu? Artinya bahwa manusia ini, Allah bertanya kepada manusia. Kalau namanya bertanya, pertanyaan itu menyasar apa? Menyasar pikiran kan, menyasar akal manusia kan, yang menjadi objek akal manusia. Yang nakai jit tanya-tanya menyahanakai hanjit tanya kemana? Pertanyaan itu hanya bagi orang yang sadar dan berakal. Allah tanya, am khuliqu, apakah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu, dari bukan sesuatu sama sekali, hana sapena, pekeh urangnya diciptakan dari hana sapena, am humul khaliqun, atau mereka yang menjadikan, menciptakan, kata Allah. Diri mereka sendiri misalkan. Soal pegat gata geronya, kata Allah, ya. Am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bagi kalian yang tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, kembali kepada pertanyaan yang sangat mendasar, adalah dalil penciptaan. Siapa kalau begitu yang menciptakan
manusia dan seluruh makhluk, begitu juga alam ini, langit dan bumi. Ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Maka dari sini muncul pemikiran yang menyimpang. Tapi pemikiran yang menyimpang ini itu diyakini dan diadopsi oleh pemikir-pemikir barat sampai hari ini, ilmuwan-ilmuwan barat. Apa itu? Adalah teori penciptaan tentang musadafah, bahwa penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, terjadi dengan musadafah. Musadafah itu hanya kebetulan belaka, kebetulan adanya, atau terjadi karena kondisi faktor alam yang akhirnya terjadinya kehidupan di bumi ini. Nah, itu diyakini oleh banyak para ilmuwan, tapi ilmuwan saintis naturalis, saintis, para ilmuwan yang hanya bicara tentang masalah konsep alam, biologi kah, fisika, kimia hari ini ya. Begitu juga yang belajar ilmuwan astronomi. Itu aneh. Ilmuwan barat ini, mereka itu punya sebuah teori, dan teori ini mereka yakini bahwa alam ini ada dengan sendirinya tanpa butuh dan perlu kepada pencipta. Nah, itu aneh kan? Ya. Padahal dalam Al-Quran kita dapatkan, dan kita manusia biasa saja yang bukan ilmuwan mengatakan bahwa sesungguhnya siapa yang menciptakan ini semua itu adalah sebuah pemikiran yang mendasar untuk mencari dan membuktikan adanya Tuhan. Bahwa tidak mungkin ketiadaan itu melahirkan sebuah keadaan, tidak mungkin secara akal yang sehat. Tapi kenapa juga para ilmuwan itu sampai belajar mengatakan seperti itu ya? Kita dapatkan bahwa para ilmuwan tersebut ya, pada dasarnya mereka tinggal di sebuah daerah atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka, yang mereka memang hidup diajarkan secara ateis. Kemudian ilmu tersebut juga diajarkan secara ateis, bahwa tidak pernah mempertanyakan akan adanya Tuhan. Biologi, fisika, kimia, astronomi yang dipelajari tidak pernah memasukkan unsur ketuhanan di dalam ilmu mereka sedari awal. Makanya anak-anak kita belajar biologi, hantam metulih Allah dan Tuhan dalam dalam buku biologi. Kanya mana? Fisika ai belajar dan dumnan tebai ilmu fisika terbitan oleh domnya, mesabuh ayat Allah ataupun kata Allah dan Tuhan tidak ada di situ. Kanya mana? Karena mereka sedari awal diajarkan seperti itu, akhirnya ketika mereka besar menjadi pakar dan ahli juga, mereka tidak tahu di belakang daripada itu ada Tuhan, ada pencipta, karena tidak dikonsepkan arah pikiran mereka ke situ. Bahkan mereka mengatakan bahwa untuk adanya alam tidak perlu bukti akan adanya Tuhan. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, tidak ilmiah lagi ya. Ada sebagian mengatakan Tuhan tidak ilmi, pembuktian adanya Tuhan itu tidak ilmiah. Bicara tentang Tuhan itu tidak ilmiah. Itu ada saya buat pengajian khusus juga pada Jumat yang lalu tentang ada ada viral di Indonesia, ada beberapa tokoh yang bukan tokoh kita katakan ya, orang yang banyak pengikut di media sosial yang mengatakan bahwa bukti adanya Tuhan itu tidak ilmiah ya, tidak ilmiah, dan dia mengambil banyak banyak alasan tentang itu, dan ada kami jawab dalam pembahasan kami di Banda Aceh. Insyaallah akan ada di YouTube, bisa dilihat insyaallah taala. Nah, jadi mereka meyakini seperti itu, para ilmuwan naturalis dari barat ya. Dan ini adalah pengaruhnya seperti ini. Maka kita tidak mau anak-anak kita belajar ilmu biologi, fisika, kimia, tidak pernah disebutkan dan diajarkan tentang Tuhan, konsep Allah, konsep pencipta di dalam ilmu tersebut. Ini adalah ilmu yang tidak sampai kepada maksud, ilmu yang tidak sempurna. Ya, masa tidak ada diajarkan tentang pencipta, konsep pencipta di dalam, padahal yang kita pelajari hukum ciptaan Tuhan di alam ini. Makanya dia baca hukum alam, seakan-akan alam punya hukum sendiri, dia yang menghukum dirinya sendiri. Kemudian
Ini hukum alam, Pak. Ini sudah hukum alam, nggak bisa kita tolak. Kalau sudah hukum alam seakan-akan lebih dahsyat daripada hukum Tuhan. Kayaknya benar. Nato dengar-dengar mesti lagi nyungkah hukum alam lagi ya. Santan dengan hukum Tuhan lebih berat hukum alam. Ya. Seakan alam itu bisa membuat hukumnya sendiri. Ini kesalahan dalam ilmu sains yang dipelajari dengan konsep seperti itu. Itu sudah jadi hukum alam. Bagaimana kalau kita ubah dengan itu sudah menjadi sunnatullah di alam? Itu sesuai dengan iman. Ini sunnatullah di alam, bahwa alam ini punya hukum, entah hukum fisika kah, hukum kimia kah, hukum boiler, hukum Newton, hukum macam-macam tuh yang dipelajari. Itu hukum-hukum tersebut adalah yang ditemukan atau diungkapkan, ya, dibuat teorinya oleh ilmuwan-ilmuwan itu adalah sunnatullah di alam. Ya, bagaimana air, ya, teori ataupun hukum Archimedes misalkan, bagaimana bisa mengapung sesuatu di atas air misalkan, hukum Archimedes. Ohnya jika hukum alamnya soalnya Archimedes yang temunya lenyat hanya hubungan dengan Tuhan baca upi. Jadi sang Archimedes yang pegat. Anak-anak yang baru kecil belajar hukum Archimedes, kalau Tuhan tidak dimasukkan, pencipta tidak diajarkan, dia terpikir bahwa Archimedes yang pegang hukumnya. Yang berdepa pikiran anemi pun tak. Saya merasakan seperti itu dulu, diajarkan hukum Archimedes, ya. Tidak ada masuk menyebutkan kata-kata Tuhan Allah sebagai pencipta di situ. Hebat dan Archimedes, ya. Lalu dia Archimedes soleh. Awak Yunani kuno jaman. Oh ma awak Yunani haya tak kalau lebih haya awak Yunani ngau danyo Islam. Ya, pikiran dia terus bayang-bayang benar. Ya, merasa haya ke yang lain. Itu kesalahan dalam kita mengajarkan konsep ilmu sains tanpa kita ini sekuler, memisahkan antara adanya Allah, adanya pencipta dengan ilmu-ilmu tersebut. Saya pernah jumpa dengan seorang ahli ilmu burung. Ahli ilmu burung, kon burung. Ini pegang ilmu burung dulu, ya. Kan burung tujuh, ya. Jadi ahli ilmu burung. Burungnya juga burung tropis orang Indonesia, ya. Jumpanya di Swiss. Pada saat saya berada di Swiss, beliau ini diundang dari Indonesia untuk menghadiri KTT PBB di Geneva tentang masalah tentang migrasi burung-burung tropis. Hurufnya Nail Merod. Bagaimana mempelajari migrasi burung-burung di seluruh dunia. Gimana setiap musim berpindah burung. Pernah masalah dengan ticimnya berpindah ke negeri. Tempat-tempat yang lawiknya hanai singgah li burungnya, ada masalah iklim apa. Begitulah ilmu mereka pelajari tentang itu. Nah, kebetulan bukan kebetulan, takdir Allah, saya menginap dekat dengan markas PBB, ada rumah orang Indonesia di dekat situ, dan beliau juga menginap di situ satu kamar dengan saya. Jadi menginap satu kamar karena di Geneva itu harga hotel cukup mahal sekali. Kadang biaya yang diberikan tidak mengcover dengan harga hotel yang naik dia. Jadi akhirnya menginaplah di cara orang-orang diplomat kita di sana menginap di rumah-rumah orang Indonesia di sana walaupun dengan harga sewa. Mahal sekali. Termasuk negara yang paling mahal hidup itu di Swiss, ya. Apalagi Geneva, ya. Negara kota diplomat dunia. Jadi nginap dengan saya satu kamar. Kita bicara panjang tentang itu, dan beliau cerita bahwa kawan-kawan saya, kolega-kolega saya yang ahli-ahli ilmu biologi khusus bagian burung ini, itu kebanyakan mereka itu adalah orang ateis, ya, orang ateis. Tetapi di dalam ketika duduk kita bicara bersama, ketika mereka mengungkapkan teori-teori tentang masalah burung, mereka semua merasa takjub, kata beliau, amazing. Bagaimana burung ini bisa paham seperti ini, bisa paham begitu, bisa paham begitu. Padahal itu adalah manusia saja kadang tidak tahu, tapi burung dia sudah tahu itu secara naluri dia.
Itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka, bagaimana burung itu bisa paham? Manusia saja untuk itu perlu belajar bertahun-tahun, belajar nah yang berhasil, nah yang hana berhasil. Tapi burung bisa tanpa dia belajar. Itu menjadi saya, karena beliau orang Islam, orang Muslim, bagus lagi Islamnya, beliau selalu menyampaikan pada kawan-kawan beliau bahwa itulah pembuktian bahwa di dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan mesti ada pencipta, tidak mungkin tidak. Pencipta, adanya penciptalah yang menjawab semua teka-teki itu. Mereka dalam duduk bersama, mereka akui betul, memang itu yang menyelesaikan semua permasalahan. Tapi ketika mereka bahas umum hana konsep Tuhan sama sekali. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Si kamenan secara tingkat dunia orangnya kamu bahasa kitanya hana pegah Tuhan kaku menan. Itanya pi menancit. Pelajari fisika, kimia, biologi di sekolah-sekolah umum danyo di negara danyo kamu lagi kaku yo hana pegah tang bismillahirrahmanirrahim tang hana longkunya. Ya, itu salah. Itu salah. Ya. Kita harus sesuaikan dengan konsep kita sendiri dan konsep keimanan kita sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.